Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini ada satu kitab di mana dari kitab ini mungkin saja menjadi hujah Kiai Hanan ketika saya tanya tentang nasabah Alawi, beliau menjawab husnudzon. Nanti saya ungkap hujahnya ada di sini. Begitu juga ini akan menjadi hujah kelompok-kelompok orang yang mungkin ngambil jalan tengah. Satu sisi yang membenarkan penelitian Kiai Haji Imaduddin, artinya fakta yang diungkapkan, tetapi mungkin berbeda dalam menyimpulkannya. Mungkin oke, tidak ada kitabnya, tetapi kalau kesimpulannya husnudzon saja. Kenapa? Karena mungkin berpegang kepada kaidah an-nasu mu'taminuna fi ansabihim. Nah, ini saya baca langsung ya. Ya, lagi-lagi tentang bagaimana sejak dulu sudah ada ulama. Nah, ini bukan dari web, bukan dari blogspot ya, ini dari kitab ya. Ulama yang ya di satu sisi mengatakan bahwa nasabah Alawi ini yang mengisbat ya kalangan mereka sendiri. Kalau bahasanya siapa itu? Kiai Imaduddin itu kalangan internal Ba'alawi. Itu ternyata bahasa itu sudah ada. Bukan Kiai Imaduddin mengada-ngada. Walaupun sepanjang saya baca tulisan Kiai Imaduddin belum pernah membacakan kitab ini. Langsung saya baca, ini ada kitab Dirosatun Fina Sabi As-Sadah Bani Alawi, Durriyatul Imam Al-Muhajir Ahmadah bin Isa. Kemudian langsung masuk di poin ketika ada ulama Damaskus ya, yang bernama Syekh Ali At-Tantawi, bukan Sayyid Ali At-Tantawi yang mengarang tafsir yang ulama Azhar itu. Ini adalah ulama dari Damaskus, Suriah ya, atau Syria. Perhatikan, coba saya bacakan di halaman yang dipersoalkan dari pernyataan beliau. Ini ada di halaman 13 ya. Al-Mabhasus Salis, pembahasan ketiga. Munaqashatun wa idahun fi ma warada fi maqalati At-Tantawi. Pembahasan atau membedah lengkap tentang apa yang telah diucapkan oleh At-Tantawi. Ini kitab ditulis oleh seorang Habib Saqqaf bin Ali Al-Kaf kalau tidak salah ya. Nah, dia menceritakan dulu fi tarikh ya, pada tanggal 20 bulan 12 tahun 1405 Hijriah ya, bertepatan dengan tanggal 5 bulan 9 tahun 1985. Tola'atna jaridatu asy-syarqi al-awsat ya. Telah terbit kepada kami koran ya, atau majalah Asy-Syarqul Awsat. Asy-Syarqul Awsat itu Middle East ya, Middle East Post ya, koran Timur Tengah begitu. Fi adadiha, di dalam nomornya ya, dalam edisinya rokom nomor 2483 ya. Bimaqalati Syekh Ali At-Tantawi, yang berisi tentang ucapannya Ali At-Tantawi. Tahta unwan dengan judul ya Dzikriyatu Asy-Syekh At-Tantawi. Jadi Syekh At-Tantawi ini punya kitab memang berjudul Dzikriyatu At-Tantawi. Lalu kutipan dari kitab itu dimuat di dalam majalah ini. Apa itu ucapannya? Wal hadarimu, orang-orang Hadramaut itu tabaqatun, bermacam-macam tingkatan. Faminhum al-alawiyun, sebagian dari mereka adalah Alawi. Alawi di sini maksudnya adalah keturunan Sayyidina Ali. Jadi sebetulnya Syekh Tantawi ini tidak bicara tentang Ba'alawi secara sharih menyebut ya. Tetapi mengatakan dari Hadrami itu ada yang katanya Alawi. Artinya apa Alawi itu? Keturunan Rasulullah ya. Alladzina yaquluna, di mana mereka berkata ya, annahum, bahwa mereka sadatu asyrafin atau sadatun asrafun ya. Ya, silahkan kamu baca. Mereka itu adalah sadah juga asraf, atau mereka ini adalah tuan-tuan yang bersambung nasabnya ke Rasulullah. Sadatu asraf berarti ya, mutawaf ya. Wa minhum, ada juga sebagian dari Hadrami itu man laisa lahu mithlu hadhihi da'wah, yang tidak memiliki atau tidak mengklaim seperti ini. Jadi ada yang mengklaim. Jadi kalau memahami bahasa kan begitu ya. Muqabilnya kan ada yang tidak mengklaim. Berarti yang tadi yakuluna itu dianggap mengklaim. Jadi orang-orang Hadramaut itu ada yang mengklaim dirinya sebagai sadah, berarti keturunan Rasulullah, ada yang tidak mengklaim begitu gitu ya. Ma'an naqimatal insani fi dinil islami bi ilmihi wa taqwahu. Tetapi sebenarnya nilai seseorang itu, pangkat seseorang itu dalam sudut pandang agama Islam tergantung amalnya dan ketakwaannya. La bi abaihi wa ajdadihi, bukan tergantung siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa leluhurnya. Jadi bukan nasabnya ya. Asyarafu bil ilmi la bin nasab. Kemuliaan itu dengan ilmu dan pengamalan ya, berarti ketakwaan, bukan dengan nasabnya. Kemudian wal karimu ya, kalau dibaca wal karimu berarti wau istinafiyah, wau ibtida ya, berarti. Dan adapun orang yang mulia, kalau dibaca wal karimah ai wa anna, dan sesungguhnya orang yang mulia itu huwa, dia attaqi, adalah orang yang bertakwa. Wasyarifu atau wasyarifah, dan sesungguhnya orang yang mulia itu huwa, dia alladzi, adalah orang yakunu, yang ada orang itu syarifan, adalah mulia. Apa itu yang mulia? Fi muamalatihi, di dalam tingkah lakunya. Wa fi sulukihi, dan di dalam manhaj hidupnya, di dalam jalurnya ya, suluknya ya. Summa, ini yang penting, yang dibantah ini ya. Summa, kemudian anna aktsaru hadhil ansabi, bahwa mayoritas dari nasab-nasab ini ya,
Ya kalau mayoritas berarti termasuk Ba'alawi, mungkin begitu maksudnya ya. Allati yudda'a fiha, di mana diklaim di dalam nasab-nasab ini, apa yang diklaim? Al-intisabu, yaitu bernasab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah ya. Kalau bahasa simpelnya, tapi mayoritas dari nasab-nasab yang mengaku bersambung kepada Rasulullah itu laisa laha ma yusbituha wa yu'akkiduha, tidak memiliki baginya apa-apa yang mengisbat atau menguatkannya ya, illa qaula ashabiha, kecuali ya ucapan dari yang punya nasab itu. Jadi misalnya A mengklaim saya bernasab ke Rasulullah, ternyata pendalilannya atau isbatnya atau yang mengokohkannya ya sumbernya dari A itu sendiri atau keturunannya. Jadi dari orang-orang, kalau bahasanya Kiai Badudin itu Habib internal Ba'alawi. Ini yang saya maksud, berarti sudah ada landasannya ya. Bicara seperti itu ada di sini ya. Dasar dari ucapan Kiai Badudin itu. Kemudian ini masuk kepada yang diucapkan oleh Kiai Hanan. Wa ana, tetapi saya la attahimu, tidak berprasangka buruk. Kalau tidak berprasangka buruk berarti berprasangka baik. Kan kira-kira begitu ya. Artinya tidak membatalkan, tidak mentoon. Dan siapapun. Jadi setelah mengatakan tapi mayoritas mereka itu bernasab kepada Rasulullah, ya berdasarkan klaim mereka. Tidak ada dalil yang lain yang menguatkan itu. Kenapa? Karena menggunakan hasr. Laisa illa. Laisa laha ma yusbituha wa yu'akkiduha illa. Jadi penunjangnya, pengokohnya nggak ada lain kecuali hanya ya ucapan mereka sendiri. Ucapan mereka yang punya nasab itu. Tetapi dengan pernyataan seperti ini berarti kan sama ini dengan yang dikatakan Kiai Madudin, tidak ada kitabnya lah, tidak ada pengakuan ulama nasab lah yang terkonfirmasi atau yang mengkonfirmasi mereka sah nasabnya dari mulai muasirnya, ulama yang sezaman atau yang mendekati, kan tidak ada ya. Kalau di sini malah dipotong rata, tidak ada ya. Yang ada mereka sendiri yang mengisbat nasabnya. Kan kira-kira begitu. Tetapi la attahimu, saya tidak berprasangka buruk ahadan kepada siapapun. Jadi kalau ada ahadan itu kan isim nakirah, jatuh setelah kalimat nafi, itu artinya mutlak siapapun. Jadi saya tidak membunuh siapapun. Berarti nggak ada pengecualian. Berarti yang tidak pernah membunuh ya. Itu namanya mutlak ya. Fi nasabihi, tentang nasabnya. Jadi ya silahkan kamu mengaku bernasab begini, bernasab begitu, silahkan ya. Ya mungkin dia berpegang kepada kaidah an-nasuh mu'taminuna fi ansabihi. Manusia itu ya dipercaya tentang nasabnya ya. Walakin, tetapi uqarriru, saya memastikan atau mengikrarkan hakikatan sabitatan, kebenaran yang sudah pasti. Artinya saya memang tidak menolak nasab kamu, tapi saya bicara fakta bahwa nasab kamu itu isbatnya dari ucapan-ucapan keluarga kalian saja. Tidak ada hal lain yang mengokohkan itu. Walaupun saya tidak tolak, tapi saya tidak bombastis. Oh ini sudah sah, sudah diisbat oleh ulama sebelumnya, sudah ijma ulama, sudah ada ulama semasa yang menulis. Nggak begitu ya. Di satu sisi yang menerima Kiai Madudin lah bahasanya sama dengan Kiai Madudin, tidak ada ulama nasab, tetapi di sisi lain berbedanya kalau Kiai Madudin kan digas batal, kalau ini enggak. La at-tahim ya. Muqabilahnya itu atau kebalikannya la at-tahim ya. Berarti berbaik sangka, karena at-tuhma itu buruk sangka ya. Kemudian ini dibantah ya. Sudah bahasa seperti ini masih dibantah pula ya. Apalagi kalau misalnya Kiai Madudin ya, wajar dibantah ya. Ini yang bahasa sudah halus dibantah. Kemudian di mana bantahnya itu? Ada di halaman 17. Wa yaqulu aidun asy-Syaikh At-Tantawi, dan berkata pula Syekh At-Tantawi. Di bagian ini yang dibantah. Summa anna aktsara hadhil ansabi allati yudda'a fiha al-intisabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa laha ma yuthbituha wa yu'akkiduha illa qaula ashabiha. Ini dibantah. Bagaimana bantahnya? Kaifa taqulu ayyuhas syekh? Bagaimana bisa Anda berkata wahai Syekh? Hadhil kalimatah, kalimat yang seperti ini. Kok bisa Anda berkata begini ya Syekh gitu? Fi ummatin, tentang sebuah kelompok, sabata nasabuha bitawatur, yang sudah nasabnya itu tertetapkan secara mutawatir. Jadi diklaimnya itu mutawatir ya, nggak tanggung-tanggung ya. Ini perhatikan. Wa ullifat, dan telah dikarang atau ditulis fi ansabiha, di dalam masalah nasab mereka atau pembahasan nasab mereka atau umat itu, al muallafatu, banyak sekali karangan, wal musyajjaratu, dan banyak sekali pohon-pohon nasab atau kerangka-kerangka nasab ya, silsilah nasab, minal qarnis tsani, dari sejak abad kedua. Waqad asbatna laka, dan telah kami tetapkan, telah kami tuangkan bagi Anda. Artinya ini kan keren ya, mengklaim sejak abad kedua sudah ada nasab itu. Dan sudah kami tuangkan di sini fi hadal basi, dalam pembahasan ini, dalam kitab ini ya. In kunta turidu al ilma, kalau Anda ingin tahu ya. Minman, dari sebagian orang-orang kataba yang menulis an-nasabi ali Bani Alawi, tentang nasabnya Bani Alawi. Perhatikan. Di sini diklaim satu sisi dipatok sejak abad kedua itu sudah ada yang berbicara masalah nasab. Lalu tidak jelas nasab siapa. Dipertegas kalau Anda ingin tahu, saya akan tuangkan di sini tentang ulama yang menulis tentang nasab Bani Alawi. Jadi kan membuat kita penasaran, apa iya ada sejak abad kedua? Kalau memang sejak abad kedua tidak ada abad setelahnya yang mendekati atau apa? Anggap yang bicara sejak abad kedua itu tentang nasabnya Rasulullah mungkin. Lalu abad setelahnya ya, yang mendekati lah itu
adalah yang bicara tentang nasabnya Ba'alawi. Nah, kira-kira begitu. Mari langsung kita buktikan. Benar nggak ucapan ini? Itu ada di bab Al-Mabhat As-Sadis kemudian ya. Kamu perhatikan di sebelahnya itu. Halaman 34. Zikru al-mu'arrikhina wan nasabina wa ahli at-tarajum li dzurriyyati al-muhajir Ahmad bin Isa. Bab menyebutnya atau penyebutan atau presentasi tentang ulama-ulama ahli sejarah, ulama-ulama ahli nasab dan ulama-ulama ahli biografi ya, yang biasa menulis tentang seseorang itu yang berbicara tentang keturunan Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Lalu perhatikan di halaman berikutnya ya. Al-Far'ul Awwal, ini yang disebut pertama kali. Abul Farad Al-Asfahani, ulama bernama Abul Farad Al-Asfahani Al-Mutawaffa yang wafat pada tahun 356. Nah, ini sudah bukan abad kedua, Pak, tapi abad keempat. Ya, makanya saya husnudon saja, mungkin yang dimaksud abad kedua itu adalah yang berbicara tentang nasab keluarga Rasulullah. Walaupun lalu disempitkan kepada Bani Alawi. Tetapi jelas tidak ada ulama abad kedua bicara tentang nasabnya Bani Alawi. Nasab Bani Alawi dari Ubaidillah, Alwi bin Ubaidillah itu abad keempat, abad kelima ya, paling jauh abad ketiga. Kok dibicarakan oleh ulama abad kedua, kan tidak mungkin ya. Nah, makanya saya masih berhusnudon. Ya mungkin yang dimaksud nasab Rasulullahnya dibahas sejak abad kedua. Kemudian apakah lalu ketika menyebutkan di sini ada ulama keempat, abad keempat, bukan lagi abad kelima. Al-Ubaidillah abad kelima, ini abad keempat, nggak tanggung-tanggung ya. Lalu di sini dikaitkan dengan keabsahan nasab Ba'alawi. Benarkah ini bicara tentang nasab Ba'alawi? Mari kita pelajari. Wa dzakarul adib al-mu'arrikh, dan telah menyebut ulama sastra ya, yang juga ulama ahli sejarah, Abul Farad Al-Asfahani, yaitu Abul Farad Al-Asfahani, fi kitabih, di dalam kitabnya Maqatilu at-Talibin ya. Kitab isinya tentang pembunuhan-pembunuhan atau orang-orang yang dibunuh dari keluarganya Bani Abdul Muthalib ya, atau Bani Abi Thalib ya. Wa huwa ibaratun an a'madati an-nasab, dan itu adalah penceritaan atau presentasi ya, tentang pohon-pohon nasab liman, bagi orang-orang kutilah yang dibunuh min dzurriyyati Abi Thalib, dari keluarganya Abu Thalib ya, keturunannya Abu Thalib ya. Ibtida'un bil imam ya, yaitu dimulai dari Imam Ali karamallahu wajhah, wa intihaun, dan berakhir biman, dengan orang kutilah yang dibunuh minhum, dari keturunan Abi Thalib itu, fi asri al-Muqtadir al-Abbasi, di masanya kepemimpinan al-Muqtadir dari dinasti Abbasiyah al-Mutawaffa yang wafat sanata pada tahun 320. Jadi dari daftar orang-orang terbunuh dari tahun 200 dari sejak masa keturunannya dari sejak masa Sayyidina Ali sampai kepada yang terbunuh di masa kepemimpinan al-Muqtadir ya, pada tahun 230. Wa huwa kitabun matbu'un bidari al-Ma'rifah bi Beirut. Kitab itu di percetakan Darul Ma'rifah di Beirut. Nah, perhatikan. Wa qad dzakara fi Sahifa. Ya, kalau masalah halaman skip aja ya. Dan telah menyebut Al-Asfahani itu dalam halaman 718, Maqtala Muhammadin bin Yahya bin Muhammad bin Ali bin Ja'far, tentang terbunuhnya atau pembunuhannya Muhammad ya, perhatikan. Orang bernama Muhammad, putra dari Yahya bin Muhammad bin Ali. Bin Ali di sini adalah Ali Al-Uraidi maksudnya ya. Bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Lalu wa Yahya, dan Yahya yang disebut di atas berarti bapaknya Muhammad, yang terbunuh kan Muhammad bin Yahya. Nah, Yahya di sini al-madkur di atas itu, Ahu Isa an-Nakibi al-Mulaqqab bir-Rumi, adalah saudara kandungnya Isa ar-Rumi atau Isa an-Nakib ya. Wa min auladihi, dan dari keturunannya Isa ya, atau wa min auladi Isa, dan dari anaknya Isa ini Ahmadu, ada yang bernama Ahmad. Jaddus Sadah Ali Ba'alawi bi Hadramaut, adalah leluhur dari Sadah Ba'alawi di Hadramaut. Perhatikan, ini bukan tulisannya Al-Asfahani, ini tulisannya Habib ini. Tulisannya Al-Asbahani itu tidak pernah menyebut Sadah Ba'alawi di Hadramaut. Bahkan Al-Asbahani ini tidak pernah menyebut Ahmad hijrah ke Hadramaut ya. Siapa yang disebut oleh Al-Asbahani ini? Muhammad. Siapa Muhammad? Bin Yahya. Nah, karena Yahya ini adalah bin Muhammad bin Ali, berarti Yahya ini saudaranya Isa. Kenapa? Karena Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak bernama Muhammad. Muhammad punya anak bernama Isa. Isa punya saudara bernama Yahya. Yahya punya anak bernama Muhammad. Isa punya anak bernama Ahmad Al-Muhajir. Artinya yang diceritakan oleh Al-Asfahani ini sepupunya Ahmad Al-Muhajir. Kalau tidak percaya ya, bahwasanya tidak pernah Al-Asfahani ini nyebut-nyebut ada Ba'alawi, Sadah Ba'alawi, tidak pernah. Itu tambahan dari Habibnya ini. Walaupun di situ syaratnya kalau ngutip itu ada intah, selesai. Biar nggak jadi seolah-olah sudah disebut oleh Al-Asfahani, ulama abad keempat tahun 350 sudah menyebut ada Ba'alawi itu. Nah, biar tidak terkesan begitu ya, mari kita buktikan bahwasanya ini bukan tentang Ba'alawi. Di sini ada kitabnya langsung ya, Maqatil at-Talibin ya, di Abil Faraj Al-Asbahani. Itu ada di halaman 562. Makanya saya bilang skip masalah halaman ya. Kenapa? Karena berbeda cetakan, berbeda. Di sini menyebut Wakutila al-Ja'fariyuna ya. Jadi
dari keturunannya Ja'far ya, kan atasnya ada yang namanya Ja'far dari Sayyidina Ali, terus ada Ja'farnya itu kan. Dibunuh ya, Fitorikil Yaman, di perjalanan menuju Yaman. Nah, siapa itu? Muhammad, yaitu Muhammad bin Yahya, putra dari Yahya. Nah, Yahya ini saudaranya Isa. Saudaranya Isa An-Nakib Ar-Rum itu, sehingga berarti Muhammad ini sepupunya Ahmad ya. Bin Ali ya, Ali Al-Uraidi. Bin Ja'far, makanya disebut Ja'fari ya, karena ada Ja'far. Bin Muhammad bin Ali bin Hasan. Sudah selesai. Tidak pernah menyebut-nyebut ada Alwi, ada Ba'alawi. Jadi itu tambahan dari Habib itu ya. Jadi begini, pada abad keempat ya, sudah ada ulama yang bercerita tentang ada orang bernama Muhammad bin Yahya bin Muhammad bin Ali. Nah, Yahya ini adalah saudaranya Isa. Isa adalah bapaknya Ahmad. Ahmad adalah leluhurnya Ba'alawi. Nah, tambahan-tambahan itu adalah dari Habib ini, bukan penjelasan dari Al-Asbahani. Al-Asbahani hanya menyebut ada orang bernama Yahya lah, atau Muhammad bin Yahya bin Muhammad bin Ali. Lalu karena Yahya ini kok sejajar dengan Isa, Isa sama-sama bin Muhammad sama-sama bin Ali, baru diberi penjelasan. Nah, Yahya yang disebut di atas itu adalah saudara Isa. Isa adalah ayahnya Ahmad. Ahmad adalah leluhurnya Ba'alawi. Itu tambahan penjelasan atau keterangan dari Habib Sakof bin Ali Al-Kaf ini, bukan tulisannya dari ulama yang mengatakan itu atau Abul Faradnya itu ya. Kemudian setelah itu di sini, setelah menjelaskan tentang kitab Abul Farad itu, selanjutnya malah langsung lompat ke Al-Ubaidili. Al-Ubaidili pun bukan menyebut tentang Ahmad, ya, tentang ya, Ahmad punya anak Abdullah atau Ubaidillah, tapi menyebut tentang keturunannya Isa Ar-Rumi itu ada yang bernama Ahmad. Ya. Kemudian di situ Ahmad punya anak Muhammad. Kemudian di situ Al-Omari juga ya. Kemudian sampai mentok-mentok Al-Janadi. Ya. Jadi tetap saja memang tidak bisa membuktikan bahwasanya sejak abad kedua sudah ada orang yang berbicara tentang Ba'alawi. Bahkan ketika ulama-ulama senior bicara tentang nasab Rasulullah yang dari jalur Ali Al-Uraidi, dari jalur Isa Ar-Rumi, ya, ternyata tidak ada yang menyebut Abdullah. Baru muncul siapa namanya itu? Al-Janadi menyebut Abdullah. Kalau kita kembali kepada kitabnya Murtado Az-Zabidi, ya beliau mengklaim ada Al-Mu'asir. Al-Mu'asir itu ulama yang sezaman dengan mereka. Itu bahwasanya Ahmad itu bersama putranya Muhammad hijrah ke Hadramaut ya. Seperti Mus'ab Az-Zubairi, Al-Bukhari, bahkan kalau tidak salah Al-Umari, Sohibu Musyajiri Al-Ansab ya. Bahkan sudah ada di situ hakahu diceritakan bahwa kilah namanya itu Ubaidillah. Jadi begitu ya. Ini menjadi pembahasan yang ilmiah yang tidak perlu kamu bingung saya berpihak kemana, tetapi ini kita bicara ilmu saja. Jadi ketika Kiai Hanan bicara ini husnudzon ya ada pendasarannya. La at-tahimu. Di satu sisi mungkin mengatakan ya nggak ketemu kitabnya, tapi saya tidak mau menyangka buruk, itu bagus. Ya Kiai Madudin mungkin lebih berani batal nasabnya ya silakan ya. Silakan. Cuman kalau kamu tanya ke saya kamu mau ikut siapa ya ikut yang mayoritas, ikut ketua PBNU begitu saja ya. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.